Berikut ini panduan menggunakan alat-alat dasar quality control. Flowchart atau diagram alir. Berikut langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pembuatan sebuah flowchart. Untuk membuat sebuah flowchart, Anda dapat menggunakan sebuah form yang contoh tampilannya seperti ini. Langkah pertama yang dilakukan dalam membuat sebuah flowchart dengan menggunakan sebuah form adalah mengisi keterangan pada bagian atas form. Pada contoh kali ini, kita membuat sebuah flowchart kegiatan pekerjaan seorang tukang ojek. Sebelum membuat gambar flowchart, kita harus dapat mendefinisikan dan membuat batasan proses yang akan kita buat. Pada contoh pembuatan flowchart kali ini, flowchart yang akan kita buat menggambarkan langkah seorang tukang ojek melakukan pekerjaannya dari mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah. Kemudian, gambarkanlah secara sederhana proses tersebut sesuai dengan urutan dan simbol flowchart-nya. Dalam flowchart ini terdapat 4 simbol. Simbol berbentuk oval yang berfungsi untuk memulai dan mengakhiri proses. Simbol berbentuk persegi yang berfungsi untuk menggambarkan sebuah kegiatan atau proses. Simbol berbentuk jajar genjang yang berfungsi untuk menggambarkan input dan output dalam proses. Simbol berbentuk belah ketupat yang berfungsi untuk menggambarkan pilihan sebuah kegiatan atau decision making. Checksheet adalah alat yang berguna untuk mempermudah pengumpulan data dan mencegah pemeriksa lupa dalam pengambilan data. Berikut langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pencatatan menggunakan checksheet. Dalam pencatatan menggunakan checksheet, kita dapat menggunakan form seperti ini. Langkah pertama yang dilakukan dalam membuat sebuah checksheet dengan menggunakan sebuah form adalah mengisi keterangan pada bagian atas form. Pada contoh kali ini, kita akan menggunakan checksheet untuk mencatat laporan kerusakan Tamiya pada sebuah perusahaan pembuat Tamiya yang diperoleh melalui laporan pelanggan yang mencatat keluhan di bagian customer service. Tuliskan masalah yang ingin dicatat pada kolom problem, kemudian setiap masalah tersebut dicatat menggunakan turus. Dengan form ini, kita bisa menghitung total masalah selama 1 minggu kerja. Total kerusakan dihitung berdasarkan jenis masalah. Hasilnya diletakkan pada bagian kanan. Total kerusakan perharinya ditulis di bagian bawah. Langkah-langkah dalam membuat diagram Pareto. Dalam membuat Pareto, kita harus menentukan tujuan pembuatannya secara jelas. Pada contoh kali ini, tujuannya adalah untuk mengurangi rating produk cat. Langkah berikutnya yaitu dengan mengumpulkan data permasalahan yang ada. Dari data tersebut, diurutkan data yang paling sering terjadi hingga yang paling jarang terjadi. Kemudian, olah data ke dalam sebuah tabel yang berisi jenis masalah, frekuensi kejadian, persentase frekuensi, dan persentase kumulatifnya. Langkah terakhir adalah dengan membuat diagram Paretonya. Pada sumbu horizontal, kita menulis penyebab atau jenis-jenis masalah. Pada sumbu vertikal, sebelah kiri, kita menulis frekuensi. Sedangkan sumbu vertikal sebelah kanan, kita menulis persentasenya. Kemudian, kita juga dapat menggambarkan frekuensi kumulatifnya. Dari diagram ini, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang harus diselesaikan adalah yang masuk dalam 80% permasalahan, yaitu porosity, no-fill, Thomb elastomer, bond separation, excessive flash. Langkah-langkah dalam pembuatan sebuah histogram. Langkah pertama, kumpulkanlah semua data. Pada contoh kali ini, data yang kita peroleh adalah data yang diperlukan untuk menempuh perjalanan ke Itidarot sejauh 1161 mil.
Langkah selanjutnya yaitu dengan mengurutkan data yang terkecil hingga data yang terbesar. Setelah diurutkan, kita dapat menghitung jangkauan atau range dengan cara mengurangi data terbesar dengan yang terkecil. Kemudian, kita membagi data tersebut ke dalam kelas-kelas. Pada contoh kali ini, jumlah kelasnya telah ditentukan, yaitu sebanyak 5 kelas. Jika tidak ada ketentuan, maka kita dapat menggunakan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3222 log N, dengan K adalah jumlah kelas dan N jumlah data. Kemudian, kita dapat menghitung lebar kelas dengan rumus I sama dengan jangkauan dibagi jumlah interval kelas. Setelah itu, kita dapat menyusun tabel yang berisi informasi batas bawah dan atas kelas, tepi bawah dan atas kelas, titik tengah, dan frekuensi setiap kelasnya. Langkah terakhir adalah dengan membuat histogramnya berdasarkan tabel yang telah dibuat. Sumbu vertikal adalah frekuensi, dan sumbu horizontal adalah tepi bawah dan atas kelas. Langkah-langkah dalam membuat diagram pencar. Langkah pertama adalah dengan mengumpulkan pasangan data variabel dependen dan independennya. Kemudian, buatlah grafik untuk menunjukkan hubungan antara pins of ledger dan books market. Lalu, buat titik hubungan dari setiap pasangan data yang terdapat dalam tabel data. Kemudian, kita dapat menggambar garis persamaan regresi dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Dari gambar ini, terlihat bahwa hubungan kedua faktor ini negatif. Langkah-langkah dalam membuat diagram kendali. Sebagai contoh, kita akan mencoba menyelesaikan sebuah studi kasus dengan keterangan sebagai berikut. Hasil data pengukuran diameter dari sampel adalah sebagai berikut. Tabel ini dapat diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan data percobaan. Yang kedua, urutkan data ke dalam subgrup, di mana N adalah ukuran dari subgrup, dan K adalah nomor dari subgrup. Langkah ketiga, cari rata-rata atau mean dari tiap subgrup. Yang keempat, cari jangkauan atau range dari tiap subgrup. Yang kelima, cari rata-rata keseluruhan atau overall mean. Dan yang terakhir, cari nilai rata-rata jangkauan atau range. Langkah yang ketujuh, lengkapilah batas kendali mutu dengan menggunakan tabel sebagai berikut. Untuk X bar, batas tengah atau CL adalah nilai dari overall mean. Batas atas atau UCL adalah nilai dari overall mean tambah A2. Batas bawah atau LCL adalah nilai dari overall mean kurang A2. Untuk R bar, batas tengah atau CL adalah nilai dari rata-rata jangkauan. Batas atas atau UCL adalah nilai dari rata-rata jangkauan kali D4. Dan batas bawah atau LCL adalah nilai dari rata-rata jangkauan dikali D3. Langkah terakhir adalah melakukan plotting diagram. Pada diagram ini, nilai UCL dan LCL ditandai dengan garis putus-putus. Pada diagram ini, jika ada data observasi yang keluar dari UCL dan LCL, maka artinya terdapat permasalahan yang harus diteliti lebih lanjut karena datanya tidak stabil. Pada contoh ini, semua data masih berada di dalam batas-batas kendali mutu.